Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita suatu pelajaran yang begitu luar biasa bagaimana kita dapat merubah akan pola hidup itu akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Bagaimana setiap kehidupan kita biarlah kita boleh terus berserah kepada Tuhan, karena di dalam nasihat firman Tuhan atau di dalam Alkitab dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita kepadanya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, apa tempat tujuan Anda? Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, puji Tuhan. Para remaja sering bertanya, apa yang salah dengan alkohol, narkoba, tembakau, pornografi, atau seks di luar nikah? Sebagai tanggapan, saya menceritakan kisah tentang burung skylark kecil kepada mereka. Setiap hari junior skylark pergi ke taman bersama ibu dan ayahnya, saudara laki-laki dan perempuan, bibi, paman, sepupu, dan kakek nenek mencari cacing. Mereka menyukai cacing yang besar dan berair. Tidak selalu mudah menemukan cukup cacing untuk mengisi perut Anda, kecuali Anda bekerja keras dan dalam waktu yang lama. Suatu hari junior sedang mencari di dekat batas taman ketika dia mendengar seorang pria kecil berseru, "2 cacing untuk sehelai burung skylark." Dia melompat mendekat dan bertanya, "Maukah kamu memberi saya 2 cacing jika saya memberimu 1 bulu?" "Benar," kata pria kecil itu. Wah, pikir junior, itu mudah. Jadi dia mencabut selai bulu, memberikannya kepada lelaki kecil itu, dan menerima 2 cacing yang berair. Keesokan harinya dia pergi kembali untuk mendapatkan lebih banyak cacing, dan berikutnya lagi. Orang tuanya memberitahunya bahwa hal ini bukanlah ide yang baik. Dia membutuhkan bulunya, tetapi dia punya begitu banyak, apa ruginya jika dia menukarkan sedikit? Seiring berjalannya waktu dia mulai merasa kedinginan. Dia bertanya, "Kapan kita akan terbang ke selatan?" "Dalam beberapa minggu atau lebih," jawab orang tuanya. "Dan jangan menukar 1 bulu pun." Tetapi dia tidak mendengarkan. Setiap hari dia kembali kepada lelaki kecil yang menukar bulunya dengan cacing. Jadi suatu hari di musim gugur yang dingin, ibu dan ayahnya terbang ke udara bersama saudara laki-laki dan perempuannya, bibinya, pamannya, sepupunya, dan kakek neneknya. "Ayo junior," seru mereka. Saatnya terbang ke selatan. Junior mencoba, dia mengepakkan sayapnya, dia melompat. Dia mengepakkannya lagi, tetapi dia tidak punya cukup bulu untuk terbang. Apa yang salah dengan alkohol, narkoba, tembakau, pornografi, dan seks di luar pernikahan? Salah satu alasannya adalah Anda bisa menyakiti orang lain dengan itu. Selain daripada itu, hal-hal tersebut dapat menghalangi Anda untuk pergi ke tempat yang Anda inginkan. Ya, jika tujuan Anda adalah surga, izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana hal-hal tersebut membantu Anda tumbuh lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan Anda ada di surga? Ya, jadi suatu renungan yang begitu luar biasa di hari ini. Ya, bagaimana di sini ada suatu pertanyaan, ya, atau para remaja seringkali bertanya, apa yang salah dengan alkohol, narkoba, tembakau, pornografi, atau seks di luar nikah? Ya, di sini penulis menceritakan tentang seekor burung. Ya, burung ini bernama skylark. Ya, burung ini sangat suka memakan cacing yang besar dan berair. Ya, pada suatu saat di sini ada burung, ya, yang bernama junior skylark. Bagaimana dia menukarkan bulunya ini dengan 2 cacing berair untuk mengisi perutnya. Ya, jadi setiap hari ya dia terus ya datang menukarkan bulunya ini dengan cacing supaya dia dapat makan. Ya, dan pada saat itu orang tuanya sudah menegurnya ya supaya tidak memberikan bulunya kepada pria kecil itu. Ya, dan junior skylark ini dia tidak mendengarkan.
Ya akhirnya setiap hari dia memberikan. Dan pada suatu saat Skylark ini bertanya kepada ayah dan ibunya, kapan kita akan terbang ke selatan? Ya 2 minggu lagi. Ya jadi kau harus pelihara bulumu dengan baik. Ya tetapi Skylark ini tidak mendengarkan. Akhirnya tibalah saatnya. Ya mereka terbang ke selatan. Ya pada saat semuanya sudah dipersiapkan. Ya ayahnya, ibunya, kakaknya laki-laki dan perempuan, paman, bibi, kakek neneknya. Ya mereka sudah siap untuk terbang semua. Dan pada saat itu ya junior Skylark ini dia mencoba untuk terbang. Ya tetapi dia terjatuh. Dia mencoba lagi tapi dia terjatuh. Oleh karena apa? Oleh karena bulunya ini tidak cukup. Dan dia juga merasakan kedinginan. Ya pada saat ingin terbang ke selatan, ya junior Skylark ini mencoba. Dia mengepakkan sayapnya. Dia melompat. Ya tetapi tidak cukup bulu untuk terbang. Ya jadi inilah jangan pernah. Ya kita mencoba-coba melanggar apa yang orang tua kita sudah memperingatkan kepada kita. Sehingga kita akan jatuh lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya sehingga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu akan berlalu saja. Ya dikatakan juga di sini, selain daripada itu, hal-hal tersebut dapat menghalangi kita untuk pergi ke tempat yang kita inginkan. Ya, jika tujuan kita adalah surga, izinkanlah kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana hal-hal tersebut membantu kita untuk tumbuh lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan kita ada di surga. Ya, jadi kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah berikan saat ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam berbagai-bagai hal yang dapat merusak kehidupan kita. Ya melalui pergaulan bebas, alkohol, narkoba, pornografi dan lain sebagainya. Itu dapat menghalangi kita untuk datang kepada Kristus. Itu akan membuat diri kita hancur. Itu akan membuat diri kita tidak berdaya. Ya walaupun itu dipuaskan di dalam diri kita, tetapi semuanya itu sia-sia. Jadi nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita harus bertanya di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Apa tujuan kita saat ini hidup di atas dunia ini? Apakah kita hanya untuk kesenangan sesaat? Atau kita datang kepada Tuhan untuk menerima akan janji-janjinya di dalam kehidupan kita? Untuk dapat melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Ya tentunya pilihan ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih itu. Baiklah kita dapat memilih sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Jadi apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ya kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Biarlah kita mau mengikuti teladan yang Dia sudah berikan kepada kita. Walaupun kita akan mendapatkan tantangan, kesulitan yang luar biasa. Tapi baiklah kita mau bertahan di dalam semuanya itu. Karena itulah proses yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya kembali lagi, ya pada saat Yesus berada di dunia, Dia bekerja. Dia melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan itu dengan sepenuh hatinya. Apapun yang Dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena Dia tahu Dia akan menjadi teladan untuk dunia ini. Sehingga apapun yang Dia lakukan itu dengan bersuka cita. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ya sehingga pada saat Dia berada di rumah tangga Yusuf dan Maria, Dia bisa menjadi berkat. Ya walaupun saudara-saudaranya membenci Dia, tetapi Dia tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Ya mungkin Dia kelihatan aneh pada saat itu. Tetapi itulah yang harus Dia lakukan. Karena hal itu adalah hal yang benar. Dia mengikuti itu, setiap prosesnya Dia jalani. Selama 30 tahun Dia berada di keluarga Yusuf dan Maria. Sehingga pada saat Dia keluar, ya untuk menerima misi dari Bapaknya. Begitu besar tantangan yang Dia hadapi. Tapi Dia harus mengikuti prosesnya. Dia memanggil ke-12 muridnya yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dia harus mempersatukan mereka, memberikan mereka pemahaman tentang kebenaran itu. Walaupun mereka tidak mengerti, tetapi Yesus terus memberikan bimbingan, memberi arahan kepada mereka. Bahwa waktunya sudah sangat singkat. Ya, sehingga mereka pun dapat menerima itu dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka belum mengerti misi Yesus. Sehingga pada saat Yesus mati di atas kayu salib,
Dia dikuburkan dan dia bangkit. Barulah murid-murid itu mengerti misi Yesus datang ke dunia ini. Ya begitu pula dengan kita. Ya manusia yang bebal ini, manusia yang penuh dengan dosa. Kita harus terus diingatkan supaya kita sadar. Ya supaya kita tidak terjerumus di dalam setiap hal-hal duniawi ini yang akan merusak kehidupan kita. Kita menukar dengan hal-hal yang fana. Kita menukar dengan hal-hal yang sementara itu, yang akan hilang di dalam kehidupan kita. Sedangkan bila mana kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, Dia akan memberikan kita suatu kedamaian yang kekal untuk selama-lamanya. Ya, jadi begitu luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini, sehingga dapat memberikan kita suatu pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita hari demi hari. Itulah bagaimana ya kita dapat merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya pada saat kita mempelajari firman-Nya. Disitulah kita akan diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Dan sebagaimana ayat dikatakan Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah kerinduan daripada Yesus. Ya janji Yesus kepada kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati suatu saat nanti. Baiklah kita boleh terus bersandar kepada firman Tuhan. Mengoreksi kembali, menilik hati kita di dalam kehidupan kita. Tuhan, apakah saya sudah benar-benar berada di jalan kebenaran-Mu? Ya bantu saya Tuhan untuk terus mau menerima pengajaran-pengajaran yang Engkau berikan. Walaupun itu sulit, walaupun itu sakit. Ya tapi itulah yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya. Ya kita harus membuang ego kita. Ya kita harus membuang hal mementingkan diri kita sendiri. Karena sifat-sifat itu datangnya daripada si jahat. Ya jadi jangan kita memupuk hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Ya kita harus terus bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih. Oleh karena Tuhan selalu menegur kita melalui firman-Nya, melalui setiap pelajaran-pelajaran yang kita baca setiap hari. Itu akan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ini juga sang penulis juga memberikan suatu ilustrasi yang begitu luar biasa, cerita mengenai ya burung skylark ini yang tadinya mereka mempersiapkan diri mereka supaya mereka boleh terbang bersama-sama ke selatan. Tapi oleh karena junior skylark ini tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, sehingga dia tidak bisa melakukan perjalanan itu. Karena dia terjerumus melalui hal-hal yang fana ini. Ya inilah kita digambarkan sebagai manusia berdosa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengambil langkah kita sendiri. Dan pada akhirnya kita pun menyesal. Dan akhirnya kita pun tidak dapat melakukan semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil kita dapat doakan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.